jijik. Baru aja baca buku dan menemukan sesuatu yang menarik. Ternyata kurcaci itu punya kelainan yang bisa dialami manusia loh. Nah, kalian tahu nggak nama kelainannya apa? Kelainannya namanya akondroplasia. Kelainan ini salah satunya disebabkan oleh genetik. Kenapa bisa gitu sih? Karena adanya mutasi pada gen FGFR3 yang bersifat autosomal dominan. Hal ini menyebabkan protein tidak berfungsi secara normal. Kondisi ini menyebabkan perubahan tulang rawan menjadi tulang dan bentuknya menjadi pendek abnormal. Ada dua nih penyebab mutasi gen tersebut. Yang pertama, mutasi spontan. Mutasi ini terjadi spontan, jadi tidak diturunkan dari orang tua, namun masih belum diketahui pemicunya. Yang kedua ada mutasi turunan. Mutasi ini diturunkan dari orang tua. Jika salah satu orang tua mengalami kelainan ini, maka 50% anaknya akan terkena, dan jika dua-duanya, maka persentase anak mengalami kelainan meningkat. Patofisiologi genetik. Patofisiologi ini melibatkan mutasi genetik gen FGFR3. Gen FGFR3 berfungsi menginhibisi proliferasi dan diferensiasi kondrosit lempeng pertumbuhan. Mutasi muncul dari dua kemungkinan substitusi basa, yaitu transisi guanin ke adenin dan transversi guanin ke sitosin. Substitusi basa ini menyebabkan kodon GGG normal berubah menjadi AGG atau CGG. Hal tersebut menyebabkan terjadinya mutasi genetik FGFR3. Ciri-cirinya ada perawakan kecil, ukuran kepala besar dan membesar, pendataran wajah, pemendekan tungkai, celah menonjol antara jari manis dan jari tengah, jari-jari pendek, dan ada kifosis thoracoumbolis. Selanjutnya, kita membahas tentang pola pewarisan terutama yang mengikuti pola pewarisan penyakit secara Mendelian. Akondroplasia diwariskan sebagai sifat dominan autosomal dengan penetrasi lengkap. Mari kita bahas angka keberlangsungan kelainan ini. Kelainan ini memiliki kasus 1 dari 15.000 hingga 1 dari 30.000 angka kelahiran. Terjadinya kelainan ini berulang karena kasus bayi yang lahir dari orang tua yang memiliki akondroplasia. Mosaikisme terjadi pada bayi yang orang tuanya normal. Nah, peningkatan usia ayah merupakan faktor resiko terjadinya mutasi gen. Screening. Screening untuk kelainan ini adalah dengan melakukan pemeriksaan secara mendetail, salah satunya dengan tes DNA untuk mengetahui apakah ada riwayat keturunan atau tidak. Melakukan pemeriksaan ultrasonografi prenatal untuk mengetahui keadaan bayi. Maka bisa dilihat pada USG 2 dimensi usia kehamilan 32 minggu mengungkapkan pemendekan rimpang dan ekstremitas. Panjang tulang paha FLZ 4,85 cm, pemindaian tomografi komputer helix 3 dimensi pada usia kehamilan mendekati 33 minggu mengungkapkan A. Tungkai rimpang dan B. Tanda lingkar kerah bilateral dari femur proksimal. Selanjutnya ada diagnosis. Diagnosis kelainan ini dapat dikonfirmasi dengan pengujian genetik molekul untuk memastikan bentuk spesifik displasia. Diagnosis prenatal non-invasif menggunakan DNA janin bebas sel yang ditemukan dalam serum ibu sekarang tersedia dengan sensitivitas dan spesifitas yang dilaporkan tinggi. Dilakukan juga diagnosis genetik praimplantasi. Kita harus membahas konselingnya juga nih. Untuk kelainan ini dilakukan konseling antara lain harus mencangkup: pertama, dukungan kepala dan leher yang hati-hati. Kedua, larangan ayunan otomatis. Ketiga, harus melihat penggunaan kereta dorong punggung yang kokoh. Yang keempat, penggunaan gulungan leher di kereta bayi dan khususnya di kursi mobil. Karena bayi dengan akondroplasia yang memiliki tengkuk besar dan menonjol akan membuat leher mereka dalam posisi tertekuk secara paksa. Oke, seru gak sih penjelasan aku tadi? Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kalian yang nonton ya. Jangan lupa baca buku. See you, bye-bye!